Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semua. Semoga hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan Tuhan selalu melindungi kita. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk hari ini kita masuk bahasan baru, judulnya adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Diharapkan nanti peserta didik setelah pembelajaran ini dapat mengerti tentang yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dari pengertian materi, karakteristik materi, membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran, serta membedakan macam-macam larutan, menjelaskan tentang macam-macam cara pemisahan campuran, dan peserta didik dapat nanti membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada materi, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian dari materi. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sementara penggolongan materi itu terbagi atas 3. Ada padat, cair, dan gas. Penggolongan materi yang pertama adalah materi yang padat atau benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap. Kamu perhatikan gambar yang di samping. Ini adalah potongan beberapa kayu atau papan. Ini memiliki bentuk yang tetap serta volume yang tetap, tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair memiliki volume yang tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Seperti gambar yang di samping, kamu perhatikan. Air yang berada di dalam gelas bentuknya menyerupai gelas. Jikalau air itu masuk ke dalam botol, bentuknya akan menyerupai botol. Jadi bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, sementara volumenya tetap. Penggolongan materi yang ketiga adalah berbentuk gas. Bentuk dan volume untuk benda yang berwujud gas selalu berubah-ubah. Seperti gambar yang ada di samping, bentuk gas akan sesuai dengan wadahnya atau berubah sesuai dengan wadahnya. Sementara volumenya pun berubah sesuai dengan ruangan yang ditempatinya. Benda yang ada dalam 3 bentuk penggolongan dapat mengalami perubahan wujud yang dikenal dengan perubahan wujud benda. Benda padat, benda dalam bentuk gas, dan benda cair dapat mengalami perubahan. Benda padat mengalami perubahan wujud ke dalam bentuk gas, kita sebut dengan menyublim. Sementara benda dalam bentuk gas mengalami perubahan ke dalam bentuk padat, disebut dengan mengkristal. Benda dalam bentuk padat berubah menjadi wujud cair, disebut dengan mencair. Sementara benda dalam wujud cair berubah menjadi padat, disebut dengan membeku. Benda dalam bentuk gas berubah menjadi cair, disebut dengan mengembun. Benda dalam bentuk cair menjadi gas, disebut dengan menguap. Dalam peristiwa ini terjadi 2 peristiwa penting, yaitu yang pertama memerlukan kalor dan melepaskan kalor. Seperti yang kamu lihat di bagian ini ada tanda panah yang berwarna merah.
Panah yang berwarna merah ini menunjukkan peristiwa yang terjadi memerlukan kalor. Sementara panah yang berwarna lain menunjukkan peristiwa melepaskan kalor. Materi terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi atas unsur dan senyawa, sementara campuran terbagi atas heterogen dan homogen. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan atas unsur tunggal dan molekul unsur. Unsur tunggal contohnya adalah argentum, aluminium, dan aurum. Sementara molekul unsur contohnya adalah hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh, senyawa amonia tersusun atas unsur nitrogen dan hidrogen, yaitu 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Makanya rumus kimia amonia adalah NH3. Dari bagan ini, kamu bisa mempelajari berbagai contoh senyawa lainnya yang terdiri atas unsur-unsur penyusunnya. Berikutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat-sifat zat penyusunnya. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran itu terbagi atas 1. Campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contohnya adalah udara. Udara tersusun atas beberapa gas seperti oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya adalah baja. Baja merupakan perpaduan antara logam dan besi serta karbon. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair dapat kita klasifikasikan atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Contohnya adalah campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Campuran heterogen contohnya adalah suspensi dan koloid, pasir dalam air, susu, darah, dan asap. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Larutan ini memiliki sifat yang berbeda-beda seperti larutan asam. Yang pertama, sifatnya adalah berasa asam, bersifat korosif, dan memerahkan kertas lakmus biru. Sementara basa memiliki rasa pahit, bersifat licin, dan membirukan kertas lakmus merah. Sementara garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Seperti yang kita kenal adalah garam dapur atau NaCl. Pemisahan campuran. Cara memisahkan campuran yang pertama adalah filtrasi, itu dengan penyaringan. Yang kedua sentrifugasi, yang ketiga destilasi,
yang keempat kromatografi, dan yang kelima adalah sublimasi. Perubahan materi. Perubahan materi terbagi atas dua, ada perubahan secara fisika dan ada perubahan secara kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sementara perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Ciri perubahan kimia, yang pertama terbentuknya gas, yang kedua terbentuknya endapan, yang ketiga terjadi perubahan warna, dan yang keempat terjadi perubahan suhu. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan, kamu dapat mencari berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan materi secara fisika maupun secara kimia. Begitu juga dengan pemisahan campuran. Kamu dapat lebih memahami pemisahan campuran dengan membaca buku paket halaman 110 sampai dengan 117. Untuk materi klasifikasi zat dan perubahannya, dapat kamu pelajari di halaman 92 sampai dengan halaman 130. Sekian pertemuan kita kali ini. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.